Begini, kalau Imam Mahdi dilantik dalam hadis Abu Dawud, Ibnu Majah dan lain-lain, itu keadaan dunia ini tidak ada satu pemimpin tingkat dunia. Jadi masing-masing pemimpinnya tingkat lokal-lokal. Misalnya Indonesia presiden, Malaysia itu ya Perdana Menteri, kalau Turki Perdana Menteri, begitu dia masing-masing. Tapi kemudian ketika Imam Mahdi datang, dia kayak koalisi. Jadi semuanya di bawah komando, kayak sekutu dulu. Sekutu itu kan tetap aja ada negara Amerika, ada negara Cina, ada negara Perancis, ada negara Inggris, masing-masing punya kepala negara juga. Tapi mereka menjadi satu, namanya negara sekutu melawan Jepang dan melawan Jerman. Sekutu. Begitu juga nanti Imam Mahdi itu modelnya begitu. Tidaklah kalau Imam Mahdi datang Republik Indonesia jadi bubar, enggak. Cuman kita jadi sekutu gitu, apa namanya? Nanti negara-negara Islam itu bersatu di bawah pimpinan Imam Mahdi untuk mengalahkan musuh-musuh yang mau menghancurkan Islam. Tidak kemudian khilafah Islamiyah itu satu-satunya presiden seluruh dunia satu, enggak terjadi. Zaman Turki Osmaniyah hanya 700 tahun enggak begitu. Turki Osmaniyah itu kan khilafah Islam. Khilafah Islamiyah itu Turki. Orang Turki sejak Muhammad Al-Fatih menghancurkan Istanbul ya, Konstantinopel Istanbul. Tapi kan di Indonesia ada kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh itu rajanya ya Raja Aceh. Kemudian berkoalisi dengan Turki, dan kita diberi senjata, diberi meriam, udah bisa bikin meriam Turki, diberi kapal laut, jenderalnya perempuan Malahayati, punya kapal laut, punya pistol, punya senapang, punya meriam. Jadi ketika Brigjen Koller Belanda datang ke Masjid Baitur Rahman Banda Aceh, itu semua laskar kita diem aja di dalam masjid, sembunyi. Diteriak-teriakin, diem, rapat, pasukan Koller, diem aja, rapat. Dikira Koller, ini laskar Aceh yang berdiam dalam Masjid Raya Baitur Rahman ini cuma punya rencong sama pedang sama tombak. Jadi dia dalam jarak 10 meter masih jerit-jerit gitu. Nggak tahu dia kawan di dalam punya senapang. Begitu sudah dekat jarak tembak, tiba-tiba berdiri dari dalam masjid itu berapa orang, sekali ditembakkan serentak mati. Brigjen Koller mati. Dipikirnya pakai rencong, rupanya pakai senapang. Dari mana senapang dapat? Dari Turki. Artinya walaupun Turki itu khilafah, dia nggak ganggu negara-negara orang. Dia nggak ganggu negara Maroko, dia nggak ganggu negara Syam, dia nggak ganggu negara India juga waktu itu dinasti Mongol, 600 tahun dinasti Mongol, ya dari mulai Timur Leng, cucunya Genghis Khan masuk Islam, kemudian membuat dinasti Mogul di India selama 600 tahun. Tapi kan dia nggak mengganggu kerajaan-kerajaan lainnya. Mereka tetap hidup. Di Indonesia ini ada kerajaan Aceh, ada kerajaan Melayu, ada kerajaan Palembang, ada kerajaan Raja Empat di Papua, ada kerajaan Hamengkubuwono, itu Mataram Islam, ada kerajaan Pajang Islam, setelah Demak, nggak saling bunuh-membunuh kok. Ada kerajaan Banten, itu Maulana Yusuf, rahmatullah alaih, dan lain-lain. Semuanya bersatu ke Turki. Apabila Turki bilang perang, ya perang gitu. Sehingga waktu perang di Ponegoro, Turki itu ngirim pasukan ikut perang di Ponegoro pakai kuda. Begitu juga ketika pembebasan Malaka dari Portugis, itu melawan Portugis, itu Iskandar Muda kirim pasukan, dikepung, hampir kalah Portugis itu. Dikepung hampir kalah. Cuman sayangnya yang dikirim oleh Palatehan, Fatahillah dari Jakarta, Sunda Kelapa, ngirim berapa kapal, nggak ada yang sampai, mati di laut semua, kena badai, tenggelam semua. Seandainya waktu itu pasukan yang dikirim Palatehan, Fatahillah dari Sunda Kelapa dari Jakarta, 3 kapal aja sampai ke Malaka, Portugis angkat kaki, kalah perang. Itu siapa yang perintah? Yang perintah Turki Osmaniyah. Tapi bukan tentara Turki yang datang, tentara Aceh dengan tentara Sunda Kelapa. Begitu takdir Allah, memang rupanya harus dijajah. Ya yang dari Sunda Kelapa kena badai, nggak sampai ke Selat Malaka, kena di persimpangan 3 laut, Selat Karimata, Selat Sunda dengan Selat Malaka. Pertimbangan itu kan ombaknya besar itu di situ, tenggelam semua kapal-kapal itu. Siapa yang perintah? Turki Osmaniyah. Nah nanti begitu, nanti akan ada Imam Mahdi. Dia yang perintah sekutunya itu, ayo sama semua kita, hari ini fokus kita perang sana, semua harus kasih bantuan ini, begitu. Tapi raja-raja tetap raja-raja, presidennya ya tetap Pak Jokowi kalau dia presiden sampai 2024. Ya, enggak,
Itu kerja PKI aja, kerja komunis. Iya, mereka yang udah jelas berontak 3 kali, tahun 26, tahun 48, tahun 65. Kalau dibilang Indonesia nanti seperti Suriah, saya selalu melawan itu. Suriah itu yang bermain Rusia dengan Amerika. Itu mereka yang kasih senjata. Yang perang itu pemimpinnya yang bermadhab Syiah Nusairiyah dengan rakyatnya yang Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kan Suriah itu diktator. Masa iya jadi presiden dari bapaknya sampai anaknya pemilu menang terus. Padahal orang Islam situ yang madhab Sunninya 90%. Masa yang menang Syiah yang 10%. Ini pasti ada ketimpangan. Nah, yang rakyat ini dikasih senjata sama Amerika. Yang pemerintah dikasih senjata sama Rusia. Main perang, matilah semua, hancur-hancuran. Nah, kalau di Indonesia nggak mungkin. Yang milik senjata itu memiliki TNI Polri. Kalau misalnya diadu domba nih, Jawa sama Sumatera mau perang, tembak-tembakannya pakai ludah, begitu. Orang kita nggak punya senjata. Jadi ini sebetulnya fitnah yang dilakukan oleh orang-orang anti-Islam, apakah sekuler, apakah PKI komunis, apakah anti-Islam ya, orang-orang yang memang benci dengan Islam, kita tidak peduli. Tapi ini sebetulnya fitnah. Nanti kalau Imam Mahdi datang, Indonesia bubar. Kok bubar? Indonesia menjadi koalisi sekutu Islam sedunia. Sebagaimana Amerika ada blok timur, blok barat dulu. Yang blok timur ikut Rusia komandannya. Tapi kan bukan Rusia sendiri, ada Kuba segala macam di situ, ada Cina di situ. Sementara Barat dia punya koalisi sendiri, blok Barat. Nah kita Indonesia waktu itu bikin Pak Harto itu bikin non blok, mulai dari Bung Karno. Kita non blok, nggak ke Barat, nggak ke Timur, non blok kita. Nah, kerajaan-kerajaan Islam negara-negara non blok inilah yang tidak berpihak sana sini, dia di tengah-tengah. Nah nanti Imam Mahdi begitu juga. Kita nggak ikut blok Yahudi, kita nggak ikut Yahudi itu dengan Nasrani bersatu ya Amerika. Dan kita tidak ikut blok Cina, orang-orang penyembah api, Korea Utara, Cina dan sebagainya. Kita blok Islam. Siapa mimpin? Imam Mahdi. Negaranya mana aja? Ya negara-negara Islam. Udah dimulai Yaman sampai Maroko, termasuk Indonesia, Malaysia, Brunei dan sebagainya. Dan ini ditakuti sekali nih. Maka dibilang akan menghancurkan NKRI. Omong kosong aja. Nggak pernah Islam menghancurkan NKRI. Karena NKRI itu sampai sekarang berdiri 74 tahun, itu karena orang Islam mendukung NKRI. Kalau orang Islam nggak dukung, se-Sumatera aja nggak dukung, mana bisa dipadamkan pemberontakan setiap hari di Sumatera, hutan banyak. Ya oleh karena itu janganlah curigai orang Islam. Ya, itu fitnah keji aja itu dari orang-orang yang anti agama itu, anti Imam Mahdi. Begitu. Iya. Iya, sedangkan non blok aja bisa mengcounter blok barat, blok timur waktu itu. Indonesia dengan perannya sebagai ketua non blok itu bisa mendinginkan barat timur. Dan kita bisa dapat untung dari situ. Dapat keuntungan. Zaman Bung Karno kita dapat kapal selam dari Rusia. Zaman Pak Harto kita dapat satelit Palapa dari Amerika. Kita dapat bantuan-bantuan dari Jepang. Nah, ini kan kita di tengah-tengah memang perlu ada perimbangan. Sekarang kan blok itu sebetulnya tinggal 2. Blok Barat, Yahudi dan Nasrani, dengan blok Cina. Nah, kita mau di mana orang Islam? Masa mau ke blok Cina? Masa mau ke blok Barat? Nah, kita tetap aja di tengah begitu. Menjadi perimbangan antara mereka. Dan kekuatan Islam itu hebat. Karena kekayaan alam itu Allah letakkan di negara-negara Islam. Teknologi dipegang oleh Cina dan kawan-kawannya, ya, penyembah-penyembah api, ya, Majusi, dengan Nasrani Yahudi. Sekarang teknologi mereka pegang. Tapi kekayaan sumber alam dipegang orang Islam. Gas bumi, minyak, kekayaan sawitnya, makanan, bagi kita. Jadi kalau kita ikut blok sana blok sini, kita kan rugi besar kita. Tapi kalau kita sendiri blok Islam, siapa yang bisa menyatukan itu? Imam Mahdi, nggak ada yang lain. Ya khalifah namanya Muhammad bin Abdullah. Sebagaimana dulu Turki jadi khalifah khilafah Islamiyah, kan Republik Indonesia tetap ada, negeri-negeri Nusantara. 200 kerajaan di Indonesia waktu itu namanya Nusantara, semuanya rujuknya ke Turki, termasuk Hamengkubuwono. Hamengkubuwono 10 pada Kongres Umat Islam 5 tahun yang lalu di Jogja mengatakan Hamengkubuwono I itu dilantik oleh Turki Osmania. Surat pelantikannya 2 bendera, robekan Ka'bah, robekan kelambu Ka'bah hitam itu tertulis la ilaha illallah.
dengan bendera hijau tertulis Muhammadun Rasulullah. Itu disimpan oleh Hamengkubuwono I sampai sekarang Hamengkubuwono X. Bahwasanya Hamengkubuwono itu kan Khalifatullah ing tanah Jawi. Hamengkubuwono, khalifah di tanah Jawa. Khalifatullah fil Jawi. Bahasa Jawanya Hamengkubuwono ing tanah Jawi. Pemangku bumi, khalifah fil ardi, fi ardil Jawi. Khalifah fil ardil Jawi diterjemahkan dalam bahasa Jawa Hamengkubuwono ing tanah Jawi. Dan itu sudah dijelaskan oleh Hamengkubuwono X kemarin, Sri Sultan. Jadi apakah kekuasaan Hamengkubuwono hilang dengan dilantik oleh Turki? Enggak, mereka berkuasa di tanah Jawa. Nah kami di Aceh, Sultan Iskandar Muda itu pun dilantik juga Khalifatullah di tanah Sumatera. Udah itu Raja Malaka itu dilantik juga. Dia berkuasa di Malaka. Jambi ada, Kerajaan Melayu ada juga. Ini semua di Nusantara ini ada 200 kerajaan Islam. Yang semuanya bersatu berkoalisi di bawah kepemimpinan Sultan Turki waktu itu Khilafah Utsmaniyah. Sedemikianlah kira-kira yang bisa saya jelaskan tentang Imam Mahdi ini, supaya kita orang Islam jangan ikut-ikutan menudutkan dan memfitnah Imam Mahdi sebagai pemecah belah NKRI. Jauh itu jauh. Berdosa kita nanti di hadapan Allah ya.